warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Novia Sapitri. Saya Syifa Rohimah. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait materi kami yang berjudul Kaidah tentang Darurat. Materi ini penting untuk dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak selalu berada dalam kondisi normal. Terkadang seseorang menghadapi situasi yang sulit, mendesak, bahkan mengancam keselamatan dirinya. Nah, dalam kondisi seperti itulah hukum Islam memberikan solusi melalui kaidah-kaidah fikih yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan meliputi kaidah kemudaratan dalam hukum Islam, konsep darurat, hubungan antara keduanya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu kaidah kemudaratan dalam hukum Islam. Nah, untuk kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk membantu memahami dan menetapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, salah satu kaidah fikih yang sangat penting yaitu ad-dararu yuzal, yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Jadi kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk bahaya, kerugian, atau sesuatu yang dapat merugikan manusia wajib dicegah dan dihilangkan. Nah, untuk kemudaratan yang dimaksud tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga mencakup kerugian terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima aspek tersebut dikenal sebagai tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi merusak salah satu dari 5 aspek tersebut harus dihindari. Dari kaidah ini dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi la dararu wa la dirar, yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Hadis ini menjadi landasan penting untuk dalam hukum Islam karena menunjukkan bahwa syariat itu selalu berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Contoh penerapan kaidah ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Misal, seseorang membuang limbah ke sungai sehingga mencemari lingkungan dan juga merugikan masyarakat sekitar. Tindakan tersebut harus dicegah karena menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Dan contoh lainnya yaitu ada larangan menyebarkan informasi palsu yang mana itu bisa merugikan banyak pihak. Baik, kita lanjut untuk pembahasan kedua yaitu konsep darurat dalam hukum Islam. Nah, untuk darurat adalah keadaan yang memaksa seseorang melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang oleh syariat demi menghindari bahaya yang lebih besar. Dalam hukum Islam terdapat kaidah yang berbunyi ad-darurat tubihu al-mahzurat, yang berarti keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Jadi di kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan mampu menyesuaikan dengan kondisi manusia. Tujuannya bukan untuk mempersulit, tetapi menjaga keselamatan dan kemaslahatan umat. Salah satu dasar kaidah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang menjelaskan bahwa seseorang berada dalam keadaan terpaksa yang diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang selama tidak melampaui batas. Namun, perlu dipahami bahwa konsep darurat tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada pertama yaitu keadaan darurat tersebut benar-benar terjadi,
Dan kedua, tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan. Ketiga, tindakan yang dilakukan hanya sebatas kebutuhan untuk menghilangkan dari bahaya tersebut. Kemudian sebagai contoh, apabila seseorang itu tersesat di suatu tempat dan tidak menemukan makanan selain makanan yang diharamkan, maka ia diperbolehkan memakan untuk mempertahankan hidupnya. Namun, kebolehan tersebut hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Setelah memahami kedua konsep yang telah dijelaskan oleh Novia tadi, pasti akan muncul pertanyaan, apakah kaidah kemudaratan dan darurat merupakan dua hal yang sama? Jawabannya tidak sama, tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kaidah kemudaratan merupakan prinsip umum yang menyatakan bahwa setiap kemudaratan harus dihilangkan. Sedangkan konsep darurat merupakan penerapan dari prinsip tersebut dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kaidah kemudaratan menjadi landasan teoritis, sedangkan konsep darurat menjadi solusi praktis ketika seseorang menghadapi keadaan yang mengancam keselamatannya. Hubungan keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas. Dalam kondisi normal, seseorang tetap wajib mematuhi hukum sebagaimana mestinya. Namun, dalam kondisi darurat, syariat memberikan keringanan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Meskipun demikian, para ulama menegaskan bahwa kebolehan dalam kondisi darurat tidak bersifat mutlak. Terdapat kaidah yang menyatakan bahwa keadaan darurat hanya boleh dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhan, yang artinya seseorang tidak boleh memanfaatkan kondisi darurat sebagai alasan untuk melanggar syariat secara berlebihan. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah kemudaratan dan darurat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek yang pertama dalam bidang ibadah. Seseorang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di hari lain. Begitu pula, seseorang yang tidak mampu berdiri ketika sholat diperbolehkan sholat sambil duduk ataupun sholat sambil berbaring. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. Konsep darurat juga sangat relevan. Misalkan ada penggunaan obat yang mengandung unsur yang pada dasarnya dilarang. Itu dapat diperbolehkan apabila tidak terdapat alternatif lain dan penggunaannya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Yang selanjutnya dalam bidang sosial dan pemerintahan. Penerapan kaidah ini dapat dilihat ketika terjadi wabah penyakit. Pemerintah dapat menetapkan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas. Meskipun kebijakan tersebut membatasi sebagian aktivitas masyarakat, namun hal tersebut dibenarkan karena bertujuan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Lalu aspek terakhir dalam bidang ekonomi. Prinsip ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ketika terjadi kondisi darurat yang mengancam kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan modern secara adil dan proporsional. Baik, di sini saya akan mengulik kembali terkait studi kasus yang ada sekarang atau pandemi atau wabah penyakit. Di sini saya mempunyai contoh kasus ketika terjadi pandemi, pemerintah itu membatasi kegiatan masyarakat dan bahkan beberapa kegiatan ibadah berjamaah untuk sementara waktu. Apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan syariat?
Justru kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah ad-dararu yuzal. Seperti tadi pembahasan tadi yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Artinya, pembatasan dilakukan untuk mencegah bahaya yang lebih besar bagi masyarakat luas. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah menjaga keselamatan jiwa manusia yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Dari contoh tadi dapat dipahami bahwa kaidah kemudaratan dan darurat tidak hanya digunakan dalam teori hukum Islam, akan tetapi juga dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan modern. Baik, di sini kami akan mengadakan sesi tanya jawab yang bertujuan agar teman-teman lebih memahami materi yang kami sampaikan. Pertanyaan pertama tentang batasan darurat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menentukan bahwa suatu keadaan benar-benar darurat dan bukan hanya alasan untuk mencari kemudahan? Akan kami jawab, suatu keadaan disebut darurat apabila terdapat ancaman nyata terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, atau harta, serta tidak ada cara lain yang halal untuk menghindari bahaya tersebut. Lalu yang nomor 2, pertanyaannya, mengapa kaidah darurat sering disalahpahami oleh sebagian orang? Jawabannya, karena sebagian orang hanya memahami bahwa darurat membolehkan yang terlarang, tetapi melupakan syarat dan batasannya. Padahal dalam fikih, kebolehan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Nah, yang nomor 3 yaitu relevansi di era modern. Mungkin ada yang bertanya nih, apakah kaidah darurat masih relevan diterapkan di era modern yang penuh kemudahan dan teknologi seperti sekarang? Jawabannya, masih sangat relevan. Kemajuan teknologi tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya keadaan darurat seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau situasi yang mengancam keselamatan manusia. Baik, itu saja tanya jawab yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu teman-teman agar memperdalam materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Baiklah, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan, dipahami bahwa kaidah kemudaratan dan konsep darurat memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam. Kaidah ad-darur yuzal menegaskan bahwa setiap kemudaratan harus dihilangkan, sedangkan kaidah ad-darurat tubihul mahzurat memberikan keringanan dalam kondisi darurat demi menjaga kemaslahatan manusia. Kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tegas, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi di kehidupan. Dengan memahami kedua kaidah tersebut, diharapkan kita dapat menerapkan hukum Islam secara bijaksana, proporsional, dan sesuai dengan tujuan syariat. Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.